Hahaha. Surprise. Selamat datang di Ospek, obrolan sudut pandang Senjakata. Di episode keempat kali ini. Nggak apa-apa, aku pengen on in frame gitu biar kelihatan ya. Di episode keempat hari ini kami kedatangan teman-teman. Siapa? Aku nggak tahu. Coba kenalan dulu, geng. Siapa nih? Pandu di sini. Oke, ini namanya Pandu. Itu Yoki. Saya Gilang. Dan Gilang. Pandu, Yoki, dan Gilang. Dan Bapak siapa namanya, Pak? Nasi. Oh, nasi. Nasi Padang ya. Di mana yang enak? Woi, kena pukul kita sama meja sebelah. Oke, untuk kesempatan hari ini kami bertemu dengan teman-teman baru. Mungkin ngobrolnya agak-agak melenceng ya, nggak melenceng, apa beda ya. Yeah. Kalau menurut aku unik sih obrolan kita hari ini. Pak Wawan silakan buka. Saya mau minum dulu. Saya minum dulu. Ceritainlah dulu latar belakangnya. Introduce yourself. Yes. Siapa gitu kan? Kalian siapa sih sebenarnya? Kan cuma tahu nama aja kan. Boleh dari Gilang dulu. Saya Gilang, seorang pedagang makanan. Biar keren. Tak lah, kita sebut pedagang aja. Yoi. Pedagang, oke. Pedagang, oke. Saya udah mulai jualan start dari 2017 akhir sampai sekarang. 2017 jualan apa, Gilang? Jualan konsepnya sih kaki lima, kayak nasi goreng, mie goreng. Kaki lima, ini nggak ganet ya? Bukan. Wih, Namanya kaki lima tapi mewah ya. Orang kaya. Orang kaya. Dan terus. Sampai sekarang masih ya? Masih aktif sampai sekarang. Mantap, Gilang. Ada yang lain? Sorry, umurmu berapa? Saya sekarang 22. 22. Ini Ini siapa bu? Halo, nama saya Yoki. Saya sama seperti Gilang. Enggak, jangan sama. Coba yang Ya beda. kayak mana lah emang sama. Saya pedagang makanan juga. Sarapan pagi sih spesifiknya. asik makan pagi. Sarapan pagi. Jualan apa? Kayak nasi lemak, lontong, gado-gado. Oh, tadi aku nggak nanya ya, kamu lokasi di mana jualanmu? Saya jualan di perumahan Bumi Air Raja, kilometer 15. 15. Kamu jualan sarapan Di di? Jalan Pemuda. Kok Depan pasti dengerin lagu seringnya ini Serampat. dia nih. Kenapa? Berhenti 15, jualnya 15 dia. Kirain mau yang jorok yang lain ya, 15 ya. Lain. Iya. Ya lain dong. Saya sudah dewasa. Terus, Ki, sekarang umurmu? September kemarin 25. Oh. lebih dikit. Udah tua ya? Oh iya, sama ulang tahun ya. Ya. Salah. Udah telat sebulan Ah, sebenarnya. ulang tahun ya. Habis itu kita bersihkan tangan kita. Jahat aku. Semprot. Terus. Berjualan dari? Tadinya usaha mama sih. Buka Keluarga cabang. berarti? Iya, keluarga. Buka ini yang cabang kedua. Baru start juga sih berapa bulan belakangan ini. Lokasi? Lokasi Jalan Pemuda. Sama-sama di Jalan Pemuda. Iya, sama-sama Jalan Pemuda. Bedanya Rumahnya pun dari Pemuda kok ya. Iya. Di Perumnas. Tapi jualannya pinggir jalan. Di depan ruko sih. Kalau Gilang nih kan jalan utamanya masuk air aja. Kalau dia engkau Iya, di pinggir jalan. Pinggir jalan, Iya, ya? di depan ruko. Kedai kopi lah. Ah. Depan kedai kopi. Dari kopi apa? Bahagia. Itu yang kalau patokannya dengan mie ayam tuh di mana ya? Sebelah. Oh, persis sebelahnya. Iya, mie ayam Bangka itu kan. Iya, sebelah. Pas sebelah. Udah lama? Di situ baru. Kalau mama di atasnya seberang speed shop. di atasnya tingkat, dia jualannya Oh, tingkat. yang ini ya, yang di bawah pohon warna biru itu. Bukan, Oh, bukan. di seberangnya. Seberangnya. Depan Dekat toko sate, roti. dekat sate. Oh, tahu toko Dekat roti. sate. Nah, Charlie Bakery. Iya, Charlie Bakery. Pak Pandu? Saya Pandu, Ya, saya tahu. Iya. Kan tadi udah Relax bilang. lah, relax. pedagang di meja 7 dekat kedai kopi tempat itu buka angkringan. Oh, angkringan di kedai kopi Tupang. Udah lama? Baru sekitar mau masuk 4 bulanan. 4 bulan. 4 bulan kok sebulanan.
Ya adalah sebulan. Sebulanan, senior. Nah, berarti kita tanya sama Lebih tanya senior. ke dia ya. Mati dia. Waduh. Mati dia. Udah 17 cuma 3 tahun lah. 3 tahun. Nah, Sebentar lagi 3 tahun. anniversary-nya apa? Promo apa nih? Wah, Paling laju kalau nasi, heran aku. Kau usaha keluarga berarti? Ya, jadi join sama ayah buka angkringan. Terus di sana bagian yang owner punya tupalnya itu temen ayahku. Jadi dikasih space lah di situ. Jadi buat kami jualan di situ. Itu sewa tempatnya. Iya, seharusnya sewa karena ini Pandemi? Ya, enggak temen Oh, karena dari teman. Oke. Kerabat lah. Ya, jadi Orang dalam. Ordal. Terus. ya selama covid angkringan juga jalannya agak nyender juga sih, kadang ya ada kadang enggak juga karena yang di sana pun yang makan pun jarang juga, kebanyakan ngopi-ngopi doang. Oh, Berarti kau startnya ini bukan dari, maksudnya gara-gara pandemi ini kau harus bertahan hidup dengan jualan jadi enggak? Ya, sebelumnya basically apa sih? Ngapain sih? Sebelumnya basic cuman kuliah udah nongkrong sama teman-teman. Sekarang masih kuliah. Masih kuliah, udah menuju ke usulan penelitian dulu. Dirimu memilih untuk anggaplah join bekerja sama orang tua itu sebenarnya apa sih? Menurut opinimu sendiri itu? Nggak menyusahkan orang tua lagi karena uang hasil dari angkringan itu masuknya ke aku. Oke, tapi yang buka usahanya ini orang tua kok? Bagi dua, join. Jadi misalnya modalnya 5 juta, 2 juta setengah. Tapi pemasukannya ke engkau semua? Ya, Enak lah, boleh tak masuk kakak gua? kan kalau masalah makan cepet ya. Aku heran kemarin ngobrol masalah guru gugup. Iya. Yang lain gugup, makanan cepet ya, Wak ya. Nasi adalah fondasi. Nasi adalah fondasi baik. Ada nasinya juga angkringan ada. Ada lah, nasi kucing Cuma ya. 4 ribuan ya. Nasi kucing ya? Oh, iya. Setahu Harganya aku nih, berapa setahu aku kalau di angkringan di sini nih kan juga banyak nih yang kayak nasi kucingnya itu 3.000 kan. Ya. Cuman mereka ada yang ngejual porsi yang piring itu 5.000. Ya, Betul. betul. Oh. Berarti ada di tempat gue ya? Di yang porsi pakai piring itu, Ah. itu adanya tempatnya di belakang Polres dekat. Nah Futsal ya, situ, ya. setahu aku di belakang Polres sama di angkringan simpang lampu merah ini. Batu 6. Bukan Germo apa sih? Tuh. Oh, Tugu Pahlawan. Pahlawan tuh Bundaran. Di situ ada. Gita Bahari. Yoi. Ya, sebelahnya. Di situ ada yang nasi porsi yang piring. Kalau di tempat lain setahu aku nggak ada, cuma yang nasi kucingnya itu aja. Dibungkus kan. Ribet nggak sih? Prepare. Ya, prepare-nya jadi karena ini buka angkringan, mama juga nggak bisa banyak gerak karena di rumah ada kakek kan. Jadi kami ambil barangnya itu kayak tusukan satenya, kayak bacem Ke reseller gitu ya? Di belakang Polres Batu Lima situ. Oh, jadi memang ada, mungkin bahasa publiknya apa? Gudangnya. Bukan gudang, apa ya? Seller. Yang produksinya Ya, gitu. ya. Jadi kalian, nah ya, jadi kalian tinggal ambil. Ya. Oh, oke. Belakang Batu Lima itu masuk lucu punya. Punya si Mas Andi. Mas Buclu. Ambilnya dari dia. Ya, dari mamanya. Baru kalian jualan. Oh, itu setiap hari ngambil. Kalau stok udah menipis baru ambil. Cuman kalau dipikirkan kalau misalnya jualan tusukan doang, itu kan untungnya cuma 500 perak. Oh. Jadi otomatis kan harus ada opsi lainnya nih. Jadi kayak Kan jualan apa gitu? Ya, jual wedangnya juga satu. Ekengnya ada. Ekeng itu kayak sejenis kayak bakso ikan Chinese. Ya. Terus sama kayak apa lagi ya? Udah deh itu aja perasaan. Sama sosis deh. Sosis Terus Chinese, itu nggak masalah tuh sama yang punya kedai kopi. Oh enggak. Jual air juga. Oh kan karena di sini kan cuma jual wedang doang kan. Oh. Enggak spesifik kopi kan di situ kan. Jadi kalau orang mau minum wedang ke tempatku, kalau mau kopi ya di dalam. Kalau Yoki sendiri gimana? Repot nggak sih jualan sarapan gitu? Enggak juga sih. Kan mama kan tadi buat untuk satu dia, sekarang jadi 2. Biasa prepare emang dari sore ini. Sore udah mulai prepare. Jadi untuk buat dua gerobak kan. Satu hari, sorry,
biasa bisa menghabiskan berapa porsi? Kalau karena yang baru ini kadang nggak tentu juga lah, paling dapat 10 15 yang baru. Tapi kalau di tempat mamak tuh kan udah lumayan lama, dia dari 2000 berapa ya, 16 atau berapa gitu, lupa sih tahun berapa, itu udah di atas 20 Setiap harinya ya? ya setiap harinya. Jadi Terus karena bro, ini kan baru. jualan nih karena pandemi gini, maksudnya posisi kok Sebelumnya basically apa sih? sebelumnya. Ngapain gitu? Kalau Pandu kan dia memang kuliah sambil bekerja. Dirimu? Kerja sih. Oh sebelumnya kerja Iya, di? kerja di hotel. Mm-mm. di PHK. Jangan loh. Tak, Oke di BHK mah langsung gitu. Aku ambil kopinya dulu kan. Boleh. habis kontrak juga sih. Oh, Habis habis kontrak kontrak. bahasa halusnya. Awal tahun kemarin habisnya pas. Jadi udahlah, kayaknya di Pinangnya agak kurang. Nampak pas pula kena pandemi Pandemi. ini kan, awal-awal tahun kan. Mhm. Oh, sebelumnya kok selepas dari kerja itu kan nyempet Batam ya? Nah, Nyempet Batam. Gila, ya. Batam. Jualan juga. jualan tapi ikut Jualan orang. diri. Oh, Niatnya. Tak laku rupanya. belajar sama Wawan. Oh salah ya. Terus? Terus. Oh jualan maksudnya dengan basically sama. Ya basically sama, masak juga. Masak. Jadi dirimu di hotel itu memang jadi tukang masak gitu? Ya pertamanya jadi itulah cook helper lah. Bantu-bantu lah. Bantu. Cook helper tuh berarti misalnya kata si nyiapin- tukang masak tuh bawang oke. Iya, saus, Oke. saus. Dirimu potong bawangnya gitu. Iya. Oh. Ambil Nasi. semua bahan. Nasi, kok bawa nasi kan gitu kan. Tapi tipe hotel yang dia kerja nih nyediain kayak gitu nggak sih? Di mana Maksudnya, sih? Di mana sih? yang Boleh sebut tahu kan? aku kan itu restorannya itu kan restoran kan. Ah. Siap, walaupun kita nggak nginep di situ kita bisa Iya, makan di bisa. situ. Bisa Betul. makan di situ. Di mana sih? Nggak boleh sebut. Ramayana. Boleh kan? Putra. Boleh lah Kaputra. Oh Kaputra. Wih enak tuh tom yumnya enak. Dari zaman dulu. Yang paling enak. Bisa kau bikin? Bisa. Oh iya. Lapar, Pak. Wan. Cari udang Wan. Cari udang. Jadi di Kaputra tuh kalau pas kamu sistem masih jadi cook helper tuh misalnya disuruh Yoki potong bawang kok bawang gitu ya. Prepare semua Terus bahan. naik sampai engkau bisa masak gitu butuh waktu berapa lama tuh? Engkau di hotel berapa lama? Lebih 5 tahun lah. 5 tahun lebih. Hmm. Sampai engkau bisa masak dari bantu-bantu aja sampai bisa masak sendiri. Setahun pertama sih dikasih masak yang gampang-gampang. Oh yang kayak Ya kayak nasi goreng, apa segala macam. Belum yang tahap yang susah lah, ibaratnya kayak asam pedas, kayak tom yum tadi yang kakak bilang. Itu belum dikasih. Belum dikasih ilmunya ya. Kita tahu ilmunya, kita tahu bahannya, tapi belum bisa Cara lah. ngolahnya gitu. Cara ngolahnya. Udah mau masuk tahun kedua baru dikasih. Sampai seterusnya. Kok untung dia nggak jahat men. Butuh Kalau 2 tahun sih. aku kok jadinya jahat aku. ya, Resepnya aku jual lagi lah. Aku gak usah lagi ya. Mbaknya tak tahu. Hah? Mbaknya tak tahu. Oh dia jahat rupanya. Tapi di Batam tuh aku buka tempat orang tuh, dia kan minta resep sama aku. Sempat ku jualin resep yang aku dapat tuh. Astaga susah cuttingnya ini. Subhanallah. Ya kayak mana kak? Buat naikin warung lah. Tapi Dia- kamu dia kan, dibayar kan? Iya dibayar. Digaji. Enggak bukan dibayar, bukan digaji itu maksudnya dengan dia minta ilmu kamu dibayar nggak? Bukan ilmu, kan Engkau kayak ibaratnya kalau apa biasanya nih yang masak nih orang mau buka tempat makan tuh engkau ada menu apa? Misalnya aku kasih 5 menu, aku minta 1 juta misalnya gitu kan. Kalau engkau dari engkau kayak gitu ke mereka. enggak sih. Yang setahu Enggak, aku sih kayak gitu. enggak jual itu. Dia tanya ada menu tak dari aku katanya. Ada sih kalau mau coba di tester dulu. Sama dia. Ya di testing. Oh ini oke nih. Dia sebelumnya ada menu ini tapi beda konsep lah. Ibaratnya kayak Penyajiannya beda. ayam penyet lah. Ya, Kan berarti engkau nyediain menu engkau ini bukan jadi signature dia kan? bukan. Kalau si Dadan sih soalnya kayak gitu. Jadi dia diminta berapa apa yang mau buka makanan nih engkau ada menu apa. Nah, Dadan ngejual dia Nah, ngajarin
orang yang masak di situ selama misalnya sebulan. Nah, nanti dia yang ngajarin, lepas dari itu udah dia cabut. Nah, kamu bisa ambil contoh kayak gitu. Jadi istilahnya ilmunya kamu Gua bisa kasih ngejual, orang, tapi ngobrol. kamu dapat jasa di situ. Nanti coba ya. Ngobrol aja coba sama Dadan. Dan Bisa juga ya. Aku Bisa nggak tahu dia kali sampai jadi situ duit tuh. soalnya. Iya, bisa jadi Soalnya duit kan. dia cuma nyari tukang masak. Ya aku Ya masak lagi aja lah kan. ya masak. Dan nanya ada menu tak? Sebelumnya ada nih kakak menu kayak gini. Tapi mana tahu ada versi dari Oh, kamu. karena kakak-kakak. lucu. Lumayan lah. Jadi ngomongin orang ya. Ya nggak apa-apa. Terus Wak. Terus udah gitulah. Akhirnya berhenti di Batam? Enggak gimana ya. Pertama sih enak, sebulan 2 bulan pertama. Masuk bulan ketiga kok rada nyendar. Nggak jelas, aku ibaratnya udah time payment dilempar sana lempar sini. Oh. Alasannya yang punya ini sibuk. Tapi kalau kulihat emang dia sibuk. Kerjanya banyak Kak, soalnya. Dia dosen. Si kakak-kakak itu. Nah, dia HRD PT lagi perusahaan. Mengerikan ya. Akhirnya cabut sini lagi, balik lagi sini. Ya, cabut bulan September lah kemarin. sempat berapa lama tuh di Batam? Dari bulan 2 lah, akhir bulan 2. Berarti baru start pandemi tuh ya? Start pandemi. Itu aku di rumah aja tuh bisa berapa bulan? Ada 4 bulan. Setelah lebaran lah. Itu baru ada ibaratnya banyak lowongan apa segala macam. Itu pun ya lowongan yang nggak bisa dipilih-pilih. Ya ada, aku apply aja. Tapi dipanggil. Ada dipanggil, Tapi nggak lolos. nggak lolos. Panggil aja. Halo. Ya. Kayak gitu ya. Nah gitulah. Jadi Udah nampak di Batam kayaknya kayak gini aja udah setengah tahun di sini. Udahlah balik aja lagi. Pas pula mama tuh bilang ya udahlah aku balik aja. Buka aja kayak mama katanya. Tapi di bawah kebetulan ada yang nawarin nih, mau tak apa Bu? buka Tempatnya. tempat lagi kosong. Boleh lah. Tapi untuk sarapan itu sendiri yang bikin memang mama, bukan dirimu. Iya. Dirimu cuma Emang membantu. resep dia dari semua. Tapi berarti dirimu sama lah modelnya kayak dia, si Pandu nih. Kalau Pandu ngambil dari orang lain, dia ngambil dari mamanya. tapi kalau misalnya disuruh bikin bisa lah ya. Bisa. Rasa kan tak tahu. Iya sih. Nanti aku coba. Aku kalau makanya aku tanya mie ayam Tadi Wak. kita salah. Apa? Duduknya tempat dia? Enggak. Kita ajak ke sini, orangnya suruh bawa makanannya Ya masing-masing. janganlah, itu namanya minta. Kita kan ajak ngobrol bukan minta. Kan kita itu sponsor. Kalau udah makan lah Wawan. Kan Wan. Ini emang laju Wan nih kalau masalah makanan. Oke, kita sekarang ngobrol sama senior ya. Nih, Ampun Bang Jago. Basic aku rasa hampir semua orang tuh bisa masak nasi goreng. Iya nggak sih? Ini dengan versi mereka masing-masing lah ya. Cerita lah, maksudnya gimana sih perjalanannya akhirnya kamu bisa bertahan sampai hari ini gitu dengan memilih berdagang makanan kaki lima seperti itu. Jualan orang tua saya itu start 2017 akhir. Sebelumnya saya di rumah biasa, habis lulus sekolah ya paling bantu buka karena ibu perempuan kan, bapak saya juga nggak selalu bisa bantu buka tempatnya, jadi saya bantu buka, nanti setelah tutup saya tutup lagi. Saya berarti gue cuma bantu. Kemas-kemas lah ya. awalnya sambil kayak masa iya masih baru lulus masih muda harus jualan. Saya kan pengen kayak nyari pengalaman kerja, ya coba kerja sana ke sini ya kayak nggak cocok. Tapi sempat kerja. sempat kerja. Saya part time gitu Kak. Tapi nggak di ada namanya Selera Nusantara. Wih, di mana tuh? Batu 14. Prasmanan, Melayu, makanan Melayu. Bukan Kak, dia semacam depot. Kayak ya jual ayam penyet, cuman di atasnya tuh konsep restoran. Tapi ini ngambil kayak kalau ada tamu dari China atau dari Singapura, saya baru Baru buka. dipanggil ya. Itu di mananya sih? Tutup ya? Masih buka. Di mana ya sih? Di ini aduh, Bakar-bakar, Batu 9, bukan Batu Kak, 10. Batu Batu 14 yang ada ruko China Square.
Wah, Batu 14 ini ya. Sub Viara, TCC. Viara. sesudah Iya. Viara, kalau dari sini sesudah lampu merah Cenggarang. Paling sekitar Oh, 300 meter dari situ sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Iya betul. Dekat deretan kuburan. Iya, deretan kuburan. Air Raja. Sebelum Air Raja. Bukan Air Raja yang apa tuh kelurahan apa kecamatan tuh? Ya, Kan ya, ada tuh betul, kantor. betul. Iya, sebelah Betul. kantor deretan kantor kelurahan. Oh, di situ. Itu part-time. Lama? Setahun ada? Tahun nggak sampai lah, 3 bulanan paling. Mhm. Kan panggilan aja sampai kalau ada kayak di Lagoy ada event maraton ada apa itu kan otomatis buka stand. Saya jaga di sana, Oh, disuruh sama yang Iya. tempat kerja sebelumnya. Oh. jaga sana, pulang lagi. Ya itu bantu itu engkau masak tuh di stand itu. masak. Oh, udah start masak berarti. Udah start masak. Karena, Basically ya, apa sih? basic Oh, engkau yang ya. sekolah ya. Sekolah masak dari Tata boga. Cuma nggak yang spesifikasi masak, saya justru yang ke roti. Kenapa nggak kerja di kayak bakery gitu? Tadinya kan pas saya jurusan saya ambil pastry itu baru sangat baru di SMK itu. Kayak bakery sini banyak kan, toko-toko roti sini banyak, wah kayaknya peluang bagus. Rupanya setelah lulus kayak wah enggak kayaknya. Tapi udah coba masukin lamaran gitu. Ada cuma nggak dipanggil. Oh. Apalah orang-orang nih ya? Berarti mungkin kredibilitasnya tak. Atau pengalaman. Ya, Iya. pengalaman. Terus sesudah di Chinese itu Ya langsung saya bantu rumah. Cuma belum, kan saya ada jual nasi goreng sama yang kayak cemil-cemilnya itu pisang keju. di situ. Ya, di situ. Saya bantu yang pisang keju dulu, belum kayak kayaknya yang masak nasi atau mie goreng itu belum. Oh, berarti dari usaha nasi goreng ini dari keluarga, bapak. Keluarga. Bapak masak. Ibu. Oh, berarti engkau start jualan 2017. Akhir. Nah. Berarti sebelumnya engkau yang jualan. Tuh Iya. tahun berapa tuh, bukan? Ya 2017 bulan apa ya? Sehabis puasa kalau nggak salah. Pas habis bulan puasa. Belajar dulu. Ibu yang ngajarkan. Maksudnya? Maksudnya misalnya Belajar. cara bikin nasi goreng tuh, Wak. Iya, Gini. Oh, enggak. Kau masukkan ini dulu, gitu. Oh enggak. Enggak. Jadi Langsung otodidak kayak- gitu. Langsung bisa gitu. Karena sering Bangun lihat tidur aku bisa masak. Oh, semangat kali, kesel aku liat dia ya. Iya, dong langsung bisa. Maju. Terus? Ya, terus tuh jualan sekitar 9 bulan ada konflik saya sama keluarga. Saya kayak gimana gitu kan. Heeh. Saya cabut. Oke. Tapi usaha masih jalan. Cabut, saya kerja di restoran Di 4 Pinang. bulan Pinang. Pinang. Di mana 4 tuh? bulan di Engku Putri. Ke Putri, oke. Putri 4 bulan saya nggak pulang. Tapi kayak kerjanya Serabutan. nggak tahu ya kalau di restoran lain kerjanya jamnya sama atau enggak. Tapi yang tempat saya ini over kali. Disiksa lah ya. Siksa enggak, cuma kayak seharusnya di dapur itu bisa kayak ada 4 orang, ini 2 orang ngerekap semua. Dengan bayaran yang nggak sesuai. Ya Romusa lah berarti. Nah, semacam itu. Cabut, pulang lagi. Balik ke rumah. Ya. Cuma 4 bulan. Jatuh aku. Oke, terus. Ya. Tapi apa kata orang kan kerja saya ini enak. Saya kerja kan jam 4 sampai jam 9 aja. Untuk Jam yang 4 sore. sekarang nih. Iya, katanya enak tapi enggak juga. Sama juga kayak saya juga jam 6 sudah ke pasar, jam 8 Prepare-nya prepare lah ya. semua, itu sama aja. Jam 4 Karena start jualan. kalau kayak Pandu kan nggak prepare nih. Nah, Pandu kan beli jadi kan. ya. Kalau kayak dia juga dibantu sama dia dibantu, dia membantu. Nah, kalau doi sendiri. Ya. Iya kan? Ya. Berarti kan semuanya serba sendiri. Satu hari bisa habis berapa porsi? Awal-awal setelah saya dari restoran yang itu mau 3 papan telur. Jadi saya jual makanan ini semuanya serba 10.000. Oh, Oh, berarti engkau hitungannya porsi itu dari telur ya? Iya, dari telur. Berarti Kalau satu papan itu di 30 satu papan berapa telur? 30. 30 berarti butir, sehari bisa 300. habisin setengah atau gitu ya. Itu Tadinya hitungannya berarti. mau katakanlah 50 butir satu hari. Belum yang pisang kejunya. Itu dari makannya, tapi lama-lama kayak yang pandemi ini
saya nggak ingat awalnya yang di Pinang ini kenanya bulan apa. Itu April. April ya. April awal. Mei, April. Ya, Itu kan awal lagi April. lagi heboh-hebohnya kan. Ya kayak agak-agak sendat mau 2 bulan, tapi setelah ini biasanya Normal. cuma saya siasati kayak yang tadinya belanja mie itu kayak 5 kilo jadi 2 kilo Dan itu habis dalam 1 hari. habis. Saya sih pas pandemi itu nggak mikir harus habis 100%. Saya mikir kayak mending 50% daripada 100% nggak sama sekali. Oh iya betul. Saya mikir gitu. Jadi saya kurangi Penjualannya. porsinya. Yang penting apa barang tuh terganti terus. Dan dirimu sendiri? Ya, Sendiri melakukannya? sendiri. Kadang nanti habis maghrib bapak saya bantu. Oh berarti awal buka itu orang tua, engkau cuma ngebantu buka. Iya. Setelah engkau kerja di luar, engkau balik lagi baru engkau Iya, orang tua saya- engkau ngelepas ke engkau. Ya. Berarti dia ngejalanin sendiri, orang tua udah nggak ngebantu Nggak. lagi ya. Tapi saya masih pakai sistem gajian. Jadi uang semua ke orang tua saya digaji. Oh, berapa per bulan? Kalau boleh tahu. Per bulan saya 1,5. Berarti Kalau- bukan hitungan per porsi ya. Buka. Kalau hitungan kasar keuntungan 1 bulan ada 5 juta? Bersihnya nggak? Oh bersih boleh, oke bersih. Bersihnya 1 bulan 7. Wih, besok usaha nasi goreng kita Wan. Yoi. Kedai Senjakata kan? Jualnya nasi goreng. Nasi. Judulnya nasi dah titik 2. Titik 2 tanda seru nasi. Oh gitu, asik juga ya. Saya kan ini menangnya itu nggak bayar sewa tempat. Jadi Kenapa itu tuh? ya itu kan jalan umum, entah kenapa saya juga nggak tahu kan. Mungkin nanti diambil sama RW-nya atau apa. Ini enggak. Saya cuma modal listrik ngambil dari rumah. Yang penting jaga bersihan aja. Tadinya cuma saya Tapi sendiri. tak ditegur. Tidak, yang penting kita bersih aja situ. Dan udah lapor tapi. Sudah lapor RT semua. Jangan sampai kita upload RT ini Pak kan. RT denger kan, rupanya nonton. Upload ini kan. Waduh. Taunya ada Satpol Kota datang kan. Ini dapatnya 7 Ya juta. lumayan nih katanya, minta lah sekian persen. Iya. Awas aja ya. Awas aja ya. Jangan lupa kalau ada yang minta lapor kami. Jahat ya. Terus susah senangnya, nah mulai dari Pandu. Susah senangnya dalam menghadapi, anggaplah ya pilihan di hidup kalian pada saat ini adalah berdagang gitu. Susah senangnya ada nggak sih yang kamu rasakan gitu dengan kamu masih kuliah terus sekarang kamu memilih join dengan orang tua. Susah senangnya karena terpentok sama kuliah kan. Kuliah kan kemarin pas awal-awal 2 bulan yang lalu deh. Kecil sekali suara. Coba gedean dikit lah. Gedean dikit. Gedean dikit. 2 bulan yang lalu Heeh. itu kan udah harus buat usulan penelitian. Usaha penelitian tuh untuk ini ya. Skripsi. Ya, Skripsi ya? itu bab 1 bab 2. Jadi karena itu kepentok sama kerja kan, harus kerjaan itu juga, harus kerja angkringan juga kan. Jadi harus bagi waktu. Jadi misalnya pagi bangun buat dulu, kita sore prepare kerja sampai jam setengah 11 jam 11-an, baru kerjain lagi sampai jam 4-an jam 3-an. Itu aja sih susahnya. Tutup jam berapa sih? Bukannya? Tutup biasanya paling cepat itu jam setengah 11 sudah lama kali. Ngikut dari kedai kopinya ya? Enggak, kedai kopinya itu sekitar jam 11-an. Cuman yang duduk di situ nggak bakal diusir kalau misalnya udah tutup. Pulang. Sistem kerja engkau nih kedai kopinya buka, engkau buka juga atau kedai kopi? Kalau kedai kopinya nggak buka, kami buka juga nggak apa-apa. Nggak apa? Ya, karena kan air kan ada juga kan dari kami, karena wedang juga kan satu. Itu aja. Kurangnya cuma air putih doang kok, nggak ada. Kalian mau tanya tentang angkringan, tanya lah. Berapa misalnya harga per malam kan? Bukan maksudnya harga satu box itu. Kalau beli itu per box ya? Apa per tusuk? Per tusuk, satu tusuknya itu kalau dari sellernya langsung itu sekitar 3.500. Jadi kami jual cuma 4.000. Rata-rata masih gitu sih, tunjuk-tunjuk 4.000-5.000 lah ya. Cuman nasinya itu karena ownernya punya mama, mamanya itu drop nasinya ke kami. Jadi mamanya juga ikut jualan di kami juga. Oh, Nitip. nitip jual. Dengan ambil keuntungan cuma 1.000 doang. Jadi misal dari mereka 2.000, kalian jual 3.000 gitu ya. Tapi kalian nggak ini ya, nggak siapkan nasinya enggak, Ya, memang enggak. dari mereka. Ya, orek tempenya juga dari mamanya ownernya juga.
Oh gitu. Sambalnya juga berarti dari mereka. Sambal itu dari angkringannya itu. Misalnya kita beli angkringannya 10 tusuk nih dari salesnya. Nanti dapat sambalnya dari dia. Bukan kita yang buat sendiri. Berarti tetap kau terima jadi gitu Ya. Harganya udah dengan plus sambal. Murah lah. Cuman karena jual per tusuknya nggak mungkin bakal ada duitnya, makanya diselingin pakai ekang tadi jahe. Betul. Ya. Berarti ada kuali sendiri lah ya. Kalau ekang kan harus digoreng ya? Apa kalian udah Ekangnya ready? ini dibakar. Oh iya. Ya, karena kan Sorry. basicnya udah digoreng kan. Jadi tinggal dibakar doang aja, pakai mentega dikit. Selesai. Oh berarti jatuhnya kau ini kayak jualan kayak franchise lah gitu ya jatuhnya. Bukan pure kau buka angkringan tapi kau yang buat gitu. Ya, franchise. Iya kan soalnya kan dia ngambil dari Betul, bahan dari orang. Cuman barang-barang. pertama kali ini ambil yang kedua kali. Maksudnya yang sama Mas Kucuk ini. Ini tempat yang kedua. Yang pertama itu yang di Batu 6 itu karena nggak sesuai aja. Batu Rasanya? 6 di mana tuh? Batu 6 yang dekat lampu Depan. merah. Lampu merah. Tidak sesuai maksudnya? Nggak sesuai karena porsinya itu terlalu kecil, Mas. Harganya sama. Iya, lebih kecil malah. Iya aku pernah makan juga sih. Batu 6 lampu merah itu ya? Ya, Bawa pohon. sebelumnya. Bawa pohon. Tahu aku. Enak tuh. Enak. Kulitnya enak semua. Iya enak. Tapi memang kecil ya, betul kecil dia. Terus kalau dari Yoki sendiri susah senangnya? Kalau dibilang susah enggak juga sih ya. Soalnya kan ini usaha sendiri, barang bahan semua kan modal dari sendiri kan. Jadi untung nggak untungnya tuh kalau dibilang nggak untung hampir nggak ada sih. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya di situ. Karena kayak udah dihitung-hitung sehari ibaratnya walaupun laku cuma 5 itu udah lumayan untung. Ada lah untungnya. Walaupun hanya sebungkus rokok gitu. Dirimu digaji akhirnya sama mama? Enggak. Tidak. Jadi kayak hasil hari itu dikeluarin dulu modal untuk besok. Ya, untuk belanja besok Ya, ya. untuk belanja besok berapa nih sekian kan dapatnya sekian nih ibaratnya dapatnya 100.000 nih ibaratnya. Modal untuk besok belanja 50 ibarat, misal. 50. Jadi 50 itu bagi dua. untuk aku sendiri. Oh ya. Tapi yang konter kamu yang jaga doang. Ya. Tapi dari duit itu pun itu Tunggu. aku Sari roti lewat. Pesan ini disampaikan oleh Sari roti. Roti sari roti. WSK nih. Nyambung aja Sari roti. Oke, lanjut terus. kan udah 50 untuk modal lo. Nah, kan sisa 50 tuh. Nah, itu mama ngasihnya, nah inilah hasil jualan hari ini. Dari itu pun setengahnya udah aku simpan juga. Oh, jadi kok nggak jujur sama mak kau? Enggak. Aku kasih tahu lah Bukan. mama ya. Ya kan tadi kita lagi bahas potongan modal kan. Aku kayak mana ya, kalau aku lihat aku nih kurang pandai pegang duit. Oke. Ini kan tunggu aku ulang ya. Karena kan tahu nih usaha. Aku dulu 100.000 satu hari. Keluarkan modal 50. Ya. Berarti kau terima 50. Ya. Tapi kau tadi bilang aku udah simpan setengahnya. Berarti sebenarnya 125 gitu. Bukan. Oh, bukan. Enggak, salah. Alhamdulillah. Dari 50. Alhamdulillah. Kau tak berdosa nih kita nih. Sebelum laporan dari dipotong dulu. Iya, takut aku, Wak. Enggak. Waktu Udah. 10 kan 9 aja lah, satu masuk gocek gitu kan. Oke, terus misalnya 50 nih, oke, Nah. dia keluarin modal, dan kamu dapat 50, dirimu simpan separuhnya gitu setiap harinya. Iya, tapi itu mama yang pegangin. Oh. Jadi paling aku jajan, ya inilah duit jajan aku hari ini gitu. Dulu untuk kerja di restoran berapa sih gaji besar nggak sih? Kalau 3 masuk. Enggak ikut UMR. Oh. Sayangnya soalnya dia bintang 1 tapi kayak masih setara dengan kelas melati. Bintang 1 itu masih setara lah dengan kelas melati. Kelas mati itu apa ya? Di bawah bintang 1. Oh. Ya kayak apa sih namanya? Wisma. Kayak Wisma. Itu kan kelas mati. Oh, Kaputra itu bintang 1 ya? Bintang 1. Yang bintang 3 tuh BBR. Tapi satu itu ya. Satu line bos tuh. kan. Nah, ini Kerabat lah. kan jadinya ini nih, aku penasaran kan jadinya. Kalau bintang 1 tuh mereka ininya apa sih? Klasifikasinya kalau perhotelan?
Apa maksudnya standar yang bintang Apa 1 harus tuh ada segini. apa gitu, berapa ratus kamar? Aku nggak tahu spesifiknya sih, tapi kalau dilihat dari itu, kalau bintang 1 tuh gimana ya? Dia pas di jalan protokol. Oh, oke. Jalan protokol, habis itu kamarnya tak salah aku lebih dari 40 apa berapa gitu. Udah, habis itu dia lihat fasilitas sih. Itu Ada bintang restoran 1. ya. Ada restorannya. Kalau kayak bintang 3 fasilitasnya minimal Kolam renang, ada kolam renang, ada spa, pokoknya ya olahraga. jumlah kamarnya lebih dari 100 tak di atas 50 lah. Sama lihat fasilitas. Itu baru bisa diklasifikasikan. Kalau kelas mati itu gimana tuh? Ini Ya, kelas gitulah. mati itu maksudnya tulisannya kelas mati gitu. Melati. Oh, kelas melati. Melati. Oh. Kelas mati. Iya, aku dengar kelas mati. Oh. Ya kalau sama Kamarnya Wisma tahu lah. di bawah 20 atau pas 20 lah, maksimal 20. Sama fasilitasnya juga dilihat. Dia lihat fasilitas sama segala macam sih. Oke, lanjut. Jadi gaji Nggak ada sistem gaji. Oh, sistem kerja di masih- restoran tuh? Oh, pas yang kerja di restoran tuh. gaji. Nyampe Tapi di 3. bawah UMR. Oh, UMR Tanjung Pinang berapa sih sekarang? Aku start kerja di situ 2014 akhir September lah. September atau Oktober gitu. Itu gaji awal aku training ya 15. 3 bulan training. Ya 3 bulan training. 15 berapa jam? 8 jam. Nah, aku dari masuknya dari start siang, soalnya dia kan restorannya bukanya jam 12 pagi dia buka, tapi untuk sarapan khusus tamu hotel Betul. jam 12 udah start ala kartnya lah untuk restorannya, untuk umum, sampai tutup jam 10. Oh, jadi dari pagi sampai malam? Ya 10 jam gitu. Oh berarti nggak persif gitu ya? Enggak ada sih, Libur dah? libur ada Seminggu sekali. Udah nggak shift, nggak libur lagi. 24 hari, 1 hari 10 jam, 1.500 ya gila juga sih itu. Nyiksa itu. Oke. Itu zaman UMR 2014 Tanjung Pinang berapa ya? Udah 21 nggak salah. 2 Tuh, juta apa 21? udah kamu bertahun-tahun akhirnya paling tinggi berapa kamu terima per bulan? Terakhir hampir 3 sih. Hampir, enggak nyampe 3. Hampir 3. Kejam ya orang Tanjung Pinang. Wah, jahat waktu ya benar, maksudnya ya itu kan dengan ada standarisasi UMR yang dikasih oleh pemerintah kan semestinya kalau perusahaan besar kamu aku lah ya. Bukan perusahaan besar yang mereka yang punya situs YouTube yang memang mesti harus ngikutin gitu. Tapi balik lagi sih mereka harus lihat dari laporan per bulannya gitu-gitulah. Aduh, udah panjang cerita, pusing Ya, aku. kebijakannya juga sih, kebijakan hotelnya. Kan walaupun dia punya hotel bintang itu kan, tapi kan beda hotel Pak kerja. Jadi sesuai Pak kerja lah berapa gajinya. Jadi selama dengan dapat keuntungan sistemasi dari kamu jualan sarapan tuh per bulan kurang lebih kasar-kasarnya lah, hitungan kasar kamu ada 1 juta untuk dirimu aja. Ada lah. Sampai Ada lah. lumayan lah kalau buat nongkrong Ya, kan maksudnya. kalau untuk ya itulah kasar. Enggak, tapi bilang, untuk itu- jajan aku hari ini kayak rokok, ngopi. Ketutup ya. Itu 1 juta yang udah dari potongan yang kau setengahnya itu belum? Udah. Oh, Iya. Besar cukup lah, berarti iyalah. lebih tuh berarti. Besok kita jual sarapan, Wan. Yoi. Pokoknya pagi sarapan, malam angkringan nasi goreng. Maru lah ya. Aku buka aja dari jam 6. Jam 6 sampai jam 11 lah. Jam 11. Udah. Sisanya kalau dibilang habis banyak dioper sih. Kadang kan mama kadang ngabarin kan masih ada tak nasi gitu, atau lontong. Ini masih ada, antar. Oh, berarti kok kayak gitu juga di engkau. Kalau misalnya engkau habis, mama kau masih Iya. ada, oper lagi. Enak ya. Start jam berapa? Jam 6 Di rumah bangun 5 Iya. pagi. pas azan subuh lah. Sholat tak? Sholat. Alhamdulillah. Bagus wah. Jadi kan berkah gitu. Yoi. Sebelum buka usaha, sholat dulu, berdoa. Besok kita lakukan.
Kalau Gilang sendiri senang susahnya gitu, kurang lebihnya dalam berjualan selama sekian tahun. Ya, awalnya susahnya coba-coba. Awalnya saya coba-coba gitu ya. Susahnya tuh kayak saya mikir kayak nanti waktu main saya nggak ada, malah saya justru dengan jualan kan nggak terikat waktu. Ini kan saya sendiri buka, jadi kalau saya mau pengen libur, saya libur aja. Untungnya di situ sih. Terus kayak kebanyakan senangnya. Saya senangnya tuh kalau ada orang kayak hari ini beli, pokoknya nggak enak gitu kan. Kan kadang masak kita kan kurang garam atau apa. Besoknya dia mau datang lagi, bukan nggak beli. Dia bilang, "Bang, semalam kurang asin." Oh. Nah, saya senang kali kalau kayak gitu. Itu paling saya senang. Berarti dia suka belanja di sini. Berarti dia Mengkoreksi lah ya, saran. komplain nih, aku mesti ini. Jangan komplain lah, kalau komplain balikin lagi, memberikan saran. Iya, saya sukanya itu sih. Terus Sorry apalagi ya? lah, salah aja pun. Marah nih. Terus lah, Apa lagi ya? ketemu dengan banyak orang. Wah, awalnya malu itu saya. Ih, ngapa kan pakai baju? Jualan itu malu saya Kan pertama pakai kali. baju, ngapa malu? Jualan itu malu aduh, gimana ya, saya kan nggak pandai kayak beli apa bang, berapa kak, berapa. Saya grogian orangnya awal, tapi lama-lama enak aja, senang saya kayak jadi melatih kita ngomong ke orang gimana. Ya kayak gitu-gitu sih, banyak nilai positifnya sih menurut saya jualan itu. Wan, Apa? tanya lah gantian. Apa Tapi saya? dari Gilang tadi aku setuju juga sih. Apa tuh? Yang masalah dia bilang kita mau libur ya libur, tak terikat waktu. Nah, itu, Oh iya betul Itu ya. sih yang aku itu suka juga. serunya. Jadi ibaratnya aku jualan, besok libur lah. Udah 10 hari nih kan belum libur. Besok mau libur lah. Ya udah tinggal libur. Tapi kalau namanya usaha sendiri sayang sih. Maksudnya sayang kalau misalnya kita nggak capek-capek kali ya ngapain gitu kan. Karena mereka pun masih bisa ngukur sendiri kan. Wah, Ya, hari kecuali- ini gue dapatnya berapa Kecuali gitu. kerja buka usahanya ini dari pagi sampai malam gitu kan. Ya. Kalau itu ngeluh capek wajar kan. Karena ini kan kayak dia malam, dia pagi. Malam ya kan. Kalau kita nanti pagi siang malam. Dan tolong. Start jam 4 sampai jam 9 malam. Jam 4 udah prepare. Udah siap semuanya. Sampai Berarti dari jam 3 lah ya. Iya, sampai jam Rumah 9. jam 3 udah gerak lah. Udah jam 3 pokoknya habis kan pasar siapin sampai zuhur, istirahat sebentar, jam 3 buka, jam 4 start jualan sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Belanja sendiri man. Belanja sendiri semua sendiri. Terus gini ya, kan kalau menurut aku lah ya, dari kalian dibanding aku lah aja lah ya, personal ya, kan mudah banget lah ya, maksudnya kalian ya cukup lelaki masa kini yang muda gitu, anak-anak muda masa kini. milenial. Ya bisa milenial, di bawah 30 kalian masih milenial semua. Siap bang milenial. Sama lo, aku juga loh. Nah, kalian bisa memilih atau berpikir untuk anggaplah aku ambil bahasa awamnya lah ya, berdagang gitu. Walaupun cerita basically kalian masing-masing itu berbeda gitu. Kenapa sih memilih untuk mencoba berdagang? Dari Gilang? Saya gak ada pilihan kayaknya kak, harus berdagang ya. Tapi ada kayak keinginan saya tuh kayak masa saya stuck di sini aja sih. Ya nanti mungkin entah berapa tahun lagi mungkin saya udah nggak jualan lagi. Atau buka di mana Ya gitu ya? bisa jadi. Ya kan masih pasar saya kan orang perumahan itu. Jadi bukan kayak, Melebarkan pasar nih ya. bukan kayak orang yang dari mana, tapi ada juga kan di perumahan saya itu ada tempat les. Jadi entah dia dari Batu 9 atau dari Gesek sana belanja jemput anaknya mampir ke tempat saya. Itu nanti dia kayak wah, dari dia ke temennya, ke tetangganya, ada yang kayak gitu. Enak berarti, Wan. Iya. Main sana kita, Wan. Nah, boleh. Oke. Pandu, kapan-kapan kita ke sana. Tadi kan kita suruh bawa. Tak usah kau nyusahkan orang. Terus selain itu ada nggak, maksudnya ya pasti, apalagi sih alasan kamu memilih untuk berdagang? Tadinya saya nggak suka, tapi sekarang nih kayak ini passion saya gitu.
masak ini. Karena menghasilkan ya. Ya, Satunya lagi kayak seru. Oh. Seru karena bisa kayak- ketemu dengan banyak orang apa gimana? Enggak. Kalau Masakannya- saya ada orang makan di situ, habis, wah itu Senang. puasan tersendiri untuk saya. Atau dia pesan lagi untuk dibawa pulang. Nah, itu saya paling senang. Rata-rata kalau orang berdagang masak tuh rata-rata kayak gitu. Kalau misalnya lihat orang makan di tempat habis, punya puasa sendiri sih. Kalau Yogi, kenapa alasan kamu akhirnya memilih untuk berjualan, sarapan, berdagang? Dari awal emang niatnya mau jualan aku. Jualan sendiri? Iya. Sesudah berhenti dari hotel tuh? Heeh. Kan ya aku tadi ada sempat bilang juga kan aku nggak pandai nyimpan duit. Jadi aku milih untuk mau nyari kerja lagi supaya ngumpul modal. Oke. Ngumpul modal dari awal. Jadi aku nggak mau kayak dibantu dari mama karena tahu keadaan kan kayak mana orang tua kan. Jadi aku mau pilih aku kerja dulu nih. Niat-niat karena lihat situasi sekarang nih awal 2021 niat aku kayaknya nih dapat lah nih kalau 2021. Tapi malah dipercepat. Tambah pula mama yang ngajak kan, udahlah gak usah kerja, jualan aja. Ya emang niatnya kayak gitu, mau jualan. Sebelumnya kepikiran mau bikin usaha apa? Kedai kopi? Enggak. Ya kayak hampir sama kayak Gilang juga lah. Oh, kaki lima gitu, nasi Yang- goreng, mie yang goreng. yang langsung masak di situ berarti ya. Yang langsung masak. Tadi kalau sarapan ini kan udah disediain semua. Betul. Coba lah tahun depan, Wak. Iya. Ya. Nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol nih habis ini turn off kan? Siap. Ngobrol-ngobrol. Itu pun aku Apa aja, kan Wak, karena gitu? aku tahu kan aku jualan sarapan ini kan dari pagi sampai anggaplah sampai jam 11 sampai zuhur kan. Nah, aku mau nyari waktu luang aku dari sore sampai ke malam itu. Pelan-pelan Betul. mau ngumpul juga. Memanfaatkan waktu. Produktif, Wak. Produktif. Abang juga produktif. Iya. Duduk laptop duit masuk. Produktif lah. Oke, Pandu sendiri? Kenapa memilih untuk berdagang? satu hal nggak nyusahin orang tua lagi. Di jajan. Ya, dari jajan. Terus karena Instagram tuh isinya racun semua. Misalnya Instagram isinya racun. Ya, contohnya kayak baju, kayak kaset, itu kan jatuhnya, wah ini kalau pakai duit sendiri kayaknya lebih manis lah. Kemarin habis gajian, coba deal. Jajan. Yo, Suar. jadi kaset ya kemarin. Iya. Oh, abang jual kaset bang sekarang? Oh, nanti saya tanya-tanya abang ya. Abis anak ini. Enggak. Terus. Jajan kaset. Manisnya ya gitu aja, beli apa-apa semua pakai uang sendiri tanpa uang minta ya kan. Terus enaknya juga ketemu orang baru, yang orang yang pribadinya beda dari kita gitu kan. Contohnya kayak bang ini kayak sok cuek nih gini. Rupanya memang jutek kali. Ini cuek gini. Kirain bilang gitu. Sebaliknya. Nah, iya, kirain sebaliknya. Rupanya emang bener cuek ya. Iya. Bang, ini ya bang. Oh iya udah. Kadang ada juga yang kayak maaf cakep kurang attitude-nya lah. Jadi Oke. pas beli itu bang ini bakar ya, cuman dicampak gitu. Kayak nggak menghargai lah. Ya itu aja sih pokoknya. Kalau yang datang, ini ke semua lah ya, maksudnya yang lebih ke apa? Orang datang punya masalah, ngobrol gara-gara penjualnya. Oh, itu nggak ada. Cocol. Iya, karena kan kebanyakan yang kayak gitu tuh, yang kayak misalnya Iya. orang jualan, yang jual nih pade-pade misalnya kan, dia cerita-cerita, jadi kepancing kan, ada yang itu, iya jadi kayak cerita curhat gitu Ada kan, ya pengalaman-pengalaman kayak gitu? Ada. Ada. Kalau yang Gilang, yang oke. model si Gilang ini kayaknya ada. Oke, Karena silakan Gilang. makan Berbagi yang sama tetap kami. tuh rata-rata kayak gitu kan, jadi ngobrol Satu ketika ada kayak yang mungkin dia habis konflik sama keluarganya, ini ibu-ibu yang saya juga nggak paham masalah tersebut ya. Tiba-tiba. saya harus jawab apa, saya juga nggak tahu. Ya udah. Saya mencoba jadi pendengar yang baik. Momennya juga pas kali itu, nggak terlalu banyak orang yang beli. Enggak sambil nangis kan ibunya kan? Hampir mungkin kan. Oh. Tapi emosi Tuh, karena- emosi dia. pasti ada orang yang kayak gitu. Emosi dia.
Kok nasinya makan berkuah? makan dia makan nggak habis jalinan tali jadi kasih. dibungkus. Mungkin kalau emosi mungkin enak mungkin makannya. Udah bang saya bungkus aja ini katanya sambil dia cerita lumayan panjang itu cerita gitu. Saya dengar enak, lama-lama risih saya. Ya karena udah masalah pribadi Ya, ya. saya nggak suka itu. Tapi bukan tetangga kan? Bukan. Ya syukur alhamdulillah kalau tetangga, Kalau tetangga kepo enak, lah, enak. kepo. Ya orang situ juga. Cuma maksudnya tetangga jauh lah, beda blok. Cerita kayak gitu saya harus gimana saya bilang. Mau jawab juga nggak enak sedangkan saya nggak paham masalah dia apa. Yoki selama orang beli sarapan pernah nggak sih nggak ada. misalnya Belum ada. tiba-tiba jutek gitu, tiba-tiba marah gitu, bang satu bang. Karena dia bukanya pagi ya. Oh ada? Ada. Dia datang terlambat mau duluan. Oh, itu biasa. Biasanya lagi ngantri Terus gitu ya. tuh dia pesan berapa kemarinnya? 3 porsi. Mungkin terlalu lama. Saya kan sendiri kan. Saya ya berusaha secepat yang saya bisa kan. Terus dia mungkin lama. Dia marah nggak diambil. Nggak bayar nggak diambil. Itu saya ya sabar aja. Mat, gorenganmu mat 15.000. Oh iya. Macam mana Oh iya, coba? saya tuh tadinya nggak cuma nasi goreng. Jadi pagi itu sempat jualan gorengan juga. Oh sebelumnya. Selama 3 bulan. Oke, terus? Ya awal sekali saya buka hari pertama itu orang beli. Mungkin di sini nih ada istilah kayak kalau baru buka nggak boleh diutangin. Oke. Ada itu dari orang tua saya. Nanti kalau ada yang beli jangan kasih. Kalau utang jangan kasih. Jadi ada bapak sama anaknya pulang SD, jemput SD, anak SD. Bang, saya mintalah 15.000 dulu. Oke, saya bungkusin gorengannya. Nanti saya kesini lagi, saya nganter dia bentar ke rumah ngambil barang. Pas dia lewat cuma nengok ke saya aja. Tapi gorengan ada diambil? Udah. Orang situ kenal. Orang situ kenal. Tapi memang orang itu memang nggak ada attitude-nya. Seberang warung saya juga gitu juga. Dia jualan bensin baru buka diutangin bensin. Sampai sekarang? Sampai sekarang hampir ribut kemarin. Besok kita ke rumah dia? Boleh. Boleh, senang Ya, itu dia ngetes orang jualan baru kan. Pajak lah lu. kurang ajar. Kurang ajar orang itu. Nonton ya, lu. Marah lah. Terus saya ini sih ada kayak kalau untuk kawan-kawan yang pengen mulai usaha ada sedikit saran buat saya Kak. Kalau mau mengajak kawan kerja lebih baik nggak usah. Oh, jadi lebih baik kamu Mending punya orang lain aja. ABK gitu loh ya. Nah, tapi orang lain yang nggak kita kenal. Karena satu kalau dia kerja kan bisa seenaknya karena anggap kita kawan. Cuma kita ya kalau kerja ya kerja. Pernah pengalaman ya? Ada. Tadi baru aku mau nanya tuh, kenapa sih maksudnya nggak coba nyari ya yang bantu lah gitu, digaji juga sama kalian, sama sekeluarga gitu. Ada Kak, ada. Sekarang nih ada. Cuma kalau kawan mending nggak usah. Ya kita mending kayak usaha bareng-bareng. Jangan kita punya usaha ngajak kawan. Oh gitu. Pengalaman saya tuh kalau namanya dia nanti kita buka jam 4 datang jam 5 sekali 2 kali nggak apa kan. Itu nggak sehat untuk kita juga. Emosi Wak dia. Sabar ya Wak ya. Iya, sabar kali. Mudah-mudahan orangnya nonton ya Wak ya. Jangan agak segan ya. Ya nggak apa-apa lah, biar sadar dikit loh. Wih jangan loh, astagfirullah. Aku tahu tuh siapa. Jangan. Tak boleh sebut nama, tak boleh sebut nama. Inisial aja inisial. Janganlah. Nggak boleh. Ya ini untuk kawan-kawan yang pengen mulai usaha. Ya kayak pengalaman si Pandu tadi ceritakan ya, maksudnya kadang-kadang ada orang yang beli tiba-tiba main lempar aja gitu kan. Pengalaman lain nggak ada, paling itu. Itu aja. Pengalaman yang lain nggak ada. Mentok palingan nanya, udah berapa lama bang angkringan? Oh, gitu aja paling. Ya, karena kalau posisinya angkringan kan berhadapan langsung nih. Ini posisinya jualan, ini tusuk-tusuk, kan kadang-kadang ini di depan tuh. Nah itu kan lebih Interaksi langsung. lebih Dekat. lebih dekat ya. Berarti aku nggak ada ya, belum ada berarti ya. Belum, palingan cuma nanya, oh udah berapa lama bang sini? Oh iya, kemarin di sini. Oh iya. Besok lah berarti. Ngapain besok? Ada orang yang curhat sama dia. Terus kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang menggelikan lah gitu, konyol gitu, yang berhubungan dengan lawan jenis, itu pernah nggak sih kalian ngalamin, entah ibu-ibu, entah kakak-kakak, adik-adik? Ya yang istilahnya tuh apa, gatal lah. Oh yang Atau lucu gitu? Lucu atau yang paling menggelikan palingan cuman belinya dikit nih. Palingan yang Patusuk nongkrong, gitu. yang nongkrong sini aja gitu.
misalnya beli baceman aja nih, bacem bakar, nanti duitnya ya sama kayak posisi Gilang juga, makan dulu dia cabut balik, terus gimana nih ya, banyak ke dalam, gini, oh ya udah, nih bang pakai ya duit kas apa nih, tupal dulu, nanti orang itu datang lagi, nanti kami Dimintain. pakai, udah, makasih ya, gitu. Konyol juga ya. Enggak, maksudnya berani gitu. Ya, Ki, pernah punya pengalaman? Ya, misalnya lagi jualan, abang ini ganteng kali ya. Oh, yes. Gitu kan. Yang jual kan cowok kan. Tak lah, untuk sekarang belum ada sih, soalnya kan aku kan basicnya kerjanya di belakang, nggak langsung berhadapan dengan customer kan, pelanggan. Jadi belum ada sih ketemu kayak kejadian-kejadian konyol apa gitu. Mungkin kalau nanti besok-besok pas jualan ini ya, kaki 5 ya. cuman request yang banyak ada tuh yang aneh-aneh. Kalau pengalaman aku kerja kayak requestan gitu, Misal kayak gini, lontong dia pakai kuah pesan gitu. enggak, bukan itu. Aku pengalaman aku kerja di dapur ya, kan ada pesan tom yum lah tadi bilang. Dia pesannya 3 nih, beda porsi, yang 2 yang size kecil, 1 sedang. Di 3 itu yang 1 nggak mau micin, yang 1 ini nggak mau ini bla 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 bla, yang 1 lagi yang ukuran sedangnya bla 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 bla. Beda-beda nih 3-tiganya, tapi 1 jenis. Itu aku masaknya ya Allah. Masanya ya harus kasih tanda lagi ya, enggak, Pak ya. harusnya kan 1 jenis kan, kalau kita pikir kan udah bisa langsung 1 kuali aja semua. Betul. Enggak, itu sebenarnya nggak boleh dikeluhkan sih, sebenarnya itu kan udah requestan customer. Betul. Tapi ya kita ya dalam itu hati konyol kan sih. aja. Iya, sama lah kayak Iya. kerjaan dia juga kan, ibaratnya ada orang pesan nasi goreng 5. Iya, ada kayak Enggak gitu. pakai nasi misalnya, kan nasi goreng. Tak bisa pesan nasi goreng. Tapi Iya, kerupuk aja misalnya. maksudnya pesanan yang aneh itu kayak misalnya nasi goreng apa ya? Kampung lah. Nasi goreng pakai lontong. Misalnya kayak gitulah, istilah nasi goreng nih nggak mau pakai telur. Maksudnya yang pengalaman lucu lah yang pernah aku buat pas masak tuh gimana tuh? Maksudnya dia mau Aneh lah aneh. gitu. Menurut- Ada. Aku mau nasi goreng nggak mau pakai piring, mau pakai mangkok misalnya gitu Enggak, kan. dia pesen nasi tapi minta telurnya tuh 2 biji. Kayak mata sapi tapi kuningnya 2. Oh ya. Oh, Kayak disatuin gitu. Terus tuh ada yang pesen 3, yang 1 nggak pedas, terus nggak pakai sayur. Tapi kan itu harus saya bikin satu-satu. Betul. Posisinya rame, itu paling saya kayak agak kesel kan, tapi gimana pun dia customer saya. Betul. Lain sebaik mungkin Kayak aja. gitu lah, sama lah. Pengalaman kalau orang masak pasti kayak gitu. Selama jual yang sarapan ini mesti ada yang aneh-aneh nggak sih, mereka request gitu, beli gitu? Belum ada ketemu. Kalau request ya biasa lah. Nggak mau telur ya Kak, atau nggak mau sambal, atau ini kuah dipisah, biasa. Oh itu udah Jadi nggak biasa. ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Saya mau lontong tapi lontongnya dipakai nasi aja. Lontongnya segitiga. Lontongnya dipotong 2 cm. Oh, repot tuh. Kalau angkringan saya mau mau tusuk tapi nggak usah ada tusuknya. Oh dilepasin berarti. Mampus lah kata si Pandun kan makan. Mau makan lontong tapi kuahnya pakai air putih. Jelek. Tolong kok. Santan, tahu santan kan? Udah tau lontong kayak santan. Ada juga bapak-bapak dia nggak beli, tahu-tahu datang gitu kan. Kalau maghrib kan saya pulang, ceng gitu biasanya kalau ada 2 selesai sholat. Ini saya sendiri, jadi saya otomatis situ kan. Dia datang beli, tidak main ngobrol. Datang, saya taruh rokok terus tuh sampai habis rokok saya. Pernah gitu Kak? Anjir. Numpang ngabisin rokok pernah. Kenal? Tidak, Entah siapa. entah siapa, saya pun nggak tahu. Orang lingkungan juga, tak. Saya nggak pernah lihat sih. Ini maaf kalau misalnya sorry, kayak kemalingan gitu pernah nggak sih kalian? Kemalingan Misalnya hilang uang gitu. Ada. Oh pernah? Pernah. Kayak maksudnya sih kan kalau duit 1.000 atau seling tuh saya taruh di laci situ aja kan. Itu ada mungkin 30.000 itu hilang. Dan nggak tahu siapa? Nggak tahu, paling anak-anak lah, anak-anak yang kayak remaja gitu untuk ngerokok entah untuk apa. Lewat
lagi lengah ambil gitu. Iya itu siang kan saya nggak ada di situ. Sedangkan siang tuh tempat saya kadang untuk anak-anak kecil main-main di situ. Oh, laci gerobak waktu Iya, enggak Pakai itu lah, Enggak. pakai gembok. Blendel Ah. Enggak, saya tutup terpal aja, tutup terpal diikat. Itu aja sih. Kalau kehilangan, Selingan di dalam gerobak lah ya. ya waktu Kehilangan seling pernah? itu. Sama jual sarapan. Belum pernah. Oh, pagi memang ramai situ ya. Oh iya, pagi ramai gitu. Kecil kemungkinan lah. Ya. Nah, Kalau ini ada nggak kalau yang nasi goreng nih maksudnya pesan bang pesan 5 bang tinggal bentar bang tapi nggak datang lagi Ada. Tapi yang tadi, yang dia marah. oh enggak maksudnya yang niatnya cuma buat bang pesan 5 ya nanti dia pergi terus nggak datang lagi Ada tapi dia ninggalin duit. Oh, tapi dia tak ambil. Tak ambil. Lupa ya kali ya. Lupa. Besoknya datang lagi nggak? Besok datang lagi, kalau dia datang lagi saya bikinkan. yang yang dia sisa pesan itu? itu ya Ya, Yang sisa itu bawa dijual pulang. lagi. Bawa pulang. Oh. Kalian yang makan? Ya, kadang ada saya makan, kadang ada saya kasih ada kawan Tangga datang rumah. tetangga. Seru ya berdagang. Banyak ceritanya, pengalamannya. Teman-teman kalian maksudnya dari lingkungan kalian mungkin kalau yang terdekat ya keluarga lah ya, misalnya dari teman-teman ada nggak sih kayak underestimate gitu, memandang kalian sebelah mata gitu dan kalian memilih untuk berjualan, ngapain sih kok susah kali kok dia ajak nongkrongnya gitu aja mau gini ya, misalnya ada nggak sih gitu lingkungan Palingan kalian? cuman gini ya mbak ya, ngapain sih jualan Nah terus kau jawab apa? kan cuman bilangnya apa oh bisa minta duit sama mama oh iya men gini karena kalau pakai duit sendiri lebih manis aja sih gitu rasanya masih keringat sendiri kan lebih enak aja habisinnya tuh lebih enak. Kalau yang kak bilang tadi itu ada pas yang aku di Batam kan aku ikut tinggal sama tante kan. Emang dia suruh gua ke Batam aja lah kerja. Sekali udah mau balik jualan dia bilang kayak sempat lah kayak underestimate gitu. Ngapain jualan, gue kerja aja lah di Batam. Kira aku ini aku ngapain aku tak kerja. Ini aku balik yang jualan. Ini aku ngapain? Aku ikan katanya. Iya, udah sempat lah gitu kan juga. Tapi kalau teman-teman lingkungan sosialmu Nggak ada. Gilang sendiri? Tetangga paling enggak. Oh tetangga. Ya, tetangga. Besok kita ke rumah Jahat berarti tetangga. tetangganya ya? Besok kita ke rumah tetangga itu aja. musim apa ya waktu itu? CPNS itu. Oh. Jadi kan mungkin kamu masih muda, ngapa enggak jadi PNS? Karena lingkungan saya situ rata-rata PNS. Oke. Saya bilang saya jualan ya saya bosnya, terserah saya, duit saya gitu aja. Masa semua harus seragam sama rata semua dia PNS saya PNS gitu. Betul. Bapak saya PNS loh Kak gitu. Oh ya, udah Bapak, pensiun. Bapak masih aktif sampai sekarang. Kamu ngapa nggak minta bapakmu aja gitu. Ini Indonesia ya Saya- Indonesia saya nggak gitu, saya bilang payah kayak gitu. Bah, dipayahin coy. Ya, gimana Saya nggak ya? tahu. Masih muda yang 1 gitu. bulan 1.500.000 kok dia dapat. Satu masih muda. Siapa mau ngasih sekarang ya tak? Kacau juga ya. Ya tapi kalau saran-saran aku sih maksudnya ya kalau ada lingkungan kayak gitu cuekin aja lah, udah bener lah sebenarnya kalian ya. Siapa sih mau ngasih duit segitu saat ini? Sehari dia jualan dapat 50 porsi siapa? Iya. Mau ngasih. Cuman kebanyakan bukan dari lingkungan circle kita ya kayak lebih kayak orang kampus kawan-kawan kampus aja yang Nah kalau kawan sih pasti ngerti kawan. ketemu Sesekali. ya, karena kalau bilang kan circle-nya sama jadi ya, pandai tukar pikiran juga lah kadang-kadang Ya self. Tetangga tuh kayaknya di mana-mana sama. Modelnya tuh kayak gitu sih. itu tuh si Gilang tuh bapaknya PNS cuma nggak mau PNS Iya. Kayak bosan anakku jebol loh di sini katanya. jadi kerja di lapas gitu. Kamu coba lah. Aduh saya tak ada waktu saya bilang gitu. Saya ngomong baik kamu payah gitu. sak sekali kamu payah Ya Allah, jangan sampai aku jadi orang tua kayak gitu ya Allah. Jahatnya. Ya saksi itu. Tapi Disamain ya, sama ratakan semua. iya tapi enggak ambil hati sih kayak enggak perlu disedihi gitu. Karena itu memang bukan kemauan saya. Betul. Kecuali kalau saya berharap pengen jadi PNS tapi nggak bisa, terus jadi tukang nasi goreng, ya mungkin agak sedih. Tapi ini karena saya mau. ya
pilihan ya, Ya, pilihan betul, kalian. Saya mau. Itu kan pilihan. Iya betul. PNS. Bagus. Biasa. Jadi plan ke depan kalian ini gimana nih? Tadi kalau kayak si Yogi kan ada yang dari apa? Pengen ngelola Buka yang- usaha sendiri, ya coba. buka usaha sendiri, tapi kalau yang dari segi sarapan dia mau sore sampai malamnya mau diisi. Kalau engkau, Ekspan lah, ekspan. kalau engkau gimana bro? Kedepannya Pengen buka di tempat lain. cabang, Bikin cabang. cabang apa pindah? Pindah. Pindah. Karena kayak saya rasa kan belakang tempat saya jualan tuh tanah orang. Sampai kapan? Pertanyaannya kan. Kalau itu udah digarap, saya kemana? Betul. Itu aja. Pelan-pelan lah ya Wak ya, cari ya. Yoki buka usaha tahun depan. Sore sampai malam. Iya. Pelan-pelan ya. Sambil inilah, sambil searching ya. Iya, sambil searching. Kalau Pandu? Kalau aku kayaknya agak lebih memperbaiki dulu deh. Angkringan mungkin masih ada yang kurang, mungkin kan. belum gimana? Belum konkret semuanya lah. Gitu. Iya. Jadi harus ada yang diperbaiki lagi. Gitu. Tapi kalau saran dari aku sih emang kan dia ngambil dari orang nih kan. Ya. Nah, tahap-tahap belajar buat sendiri. Ya. Karena kalau mau buat sendiri, karena kan kita nggak tahu apa-apa nih. Iya. Kan basicnya nggak ada di situ. Lagian pun di rumah mamaku juga jagain kakek kan. Kakek takut rewel gini nanti mamaku kerepotan ya kan. Belepotan ntar. Siapa tahu kan Yoki gilang kan mau join kan, bagi hasil kalian kan. Buka satu usaha kan? Iya, Saya maksudnya pengennya gitu mak harusnya tadinya. Kayak ngajak kawan yang sependapat sama saya kan, ada berapa. Enggak perlu 50-50 lah, kamu ada 30 saya 70 pun enggak apa-apa. Ya. Pengennya sih kayak gitu ke depannya nanti. Enggak lepas dari orang tua dulu lah. betul. Wawan? Wawan nih bawa motor ngebut-ngebut. Aku kedepannya mau jadi pembalap lagi abang. Untung tak nampak abang tadi siapa ya. Ada lagi Wan, tambahan? Apa? Apa mbak? Nah, Aku kan ikan. Aisyah, aku ikan, aku mama ikan lah berarti. Ini ya, last question ya. Kalian kasih saran lah buat teman-teman yang mungkin di lingkungan kalian atau siapapun teman-teman Senjakata yang nonton episode ini, apa yang pengen kalian sampaikan, apa yang kalian pengen berikan pandangan tersendiri terhadap pilihan kalian yang berdagang. Kalau melakukan sesuatu hal, jangan mikir dulu apa yang buruk-buruknya, jalanin aja dulu. Oke, menurut Pandu seperti itu. Nice quotes. Yoki? Dia Aku mikir-mikir nih. Kayak mana ya? Prinsip aku sih buka ya. Ini anggap aja lah mungkin saran lah ya. Jangan kalau mau usaha jangan lihat dulu untung ruginya. Oke. Karena sepengalaman aku ngelihat kawan-kawan ibaratnya usaha apa aja sih, usaha kayak buka kedai kopi apa segala macam, dia butuh waktu. Aku ngelihat ibaratnya contohnya aja tak jauh lah dari rumah aku di kedai kopi itu hampir 8 bulan lah. Yang datang tuh cuma kami aja, ibaratnya orang-orang sekitaran rumahku aja paling 5-6 orang. 2 meja paling ya. Iya 2 meja, 1 meja. Tapi Tetap bertahan ya? Iya tetap bertahan. Lama kelamaan udah ramai aja, stabil jalan. Biar orang tahu. Paling jahat loh. Jadi mungkin intinya juga dari Yogi maksudnya sabar lah ya. Ya, sama kayak mancing ya. Oh, aku tak suka mancing. Ya ibaratnya kayak mancing lah. Mancing ributan suka lu. Ya itu. terus. Nggak ada yang ribut tapi dipancing terus ya. Iya. Itu bukan aku. Bukan. Jangan sebut nama, bukan aku. Ibarat seperti mancing. Ya itulah. Sabar aja nunggu. Untung rugi itu pasti dirasain. Untuk yang kalian yang memilih untuk berdagang ya. Iya, hari ini kok ya cuma laku segini. Kalau dihitung-hitung kasar ya untungnya nggak ada sebenarnya.
tapi kan kita nggak tahu besok. Ya, Betul. Betul sekali. Gilang? Jempol. Saya sih kalau yang pengen mulai usaha itu harus pandai cari peluang. Maksudnya cari perbedaan. Jangan sekarang musimnya nasi goreng semua. Oh, tak jadi kita besok bikin usaha nasi Gitu. goreng. Bisa kalau nasi goreng ya bisa aja dibuka pecel lele. Maksudnya di tempat itu loh. ya, ya. Dan kita harus survei tempatnya dulu. Oh, Di ya. situ yang nggak ada apa. Berarti kayak misalnya ini deretan ini jual air, jangan buka air juga di situ. Iya, kita harus jadi pembeda, pemecah gitu. Kalau semua sepemikiran kayaknya nggak seru aja. Aku ada pikiran sama kayak Gilang juga. Bagaimana tuh? Ya itulah aku yang pengen aku buka itu, lihat di tempat itu apa yang nggak ada kira-kira, dan itu menjual nggak. Wah, jangan ini semangat ya. Melihat peluang. Bagus. Boleh, boleh. Lihat peluang dulu sebenarnya. Terima kasih teman-teman. Udah berapa Kalian lama nih? bertiga. Sekian. Wah, Udah sejam. lumayan. Lumayan. Makasih ya udah berbagi ngobrol, pengalaman yang luar biasa sekali. Kalau untuk aku pribadi ya jelas, karena aku memang ngobrol sama teman-teman di tim Senjakata tuh, aku pengen ngobrol sama anak muda yang mereka jualan siapa, searching lah. Ya kalau aku kan, kalau untuk seumur-umuran kalian kan udah nggak punya lagi kawan, aku kan ikan kan, ya aku mama ikan kan. Oh ada mbak ini, oke aku hubungi ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa ketemu momen hari ini. Kalau pesan aku sih buat kalian, semoga usaha yang kalian pilih berjalan lancar. Pilih mak, udah mulai berdoa pak. Mama banget tuh, orang tua banget ya. Apa yang kalian jalani sekarang pun berkah barokah lah ya pastinya. Ya yang kalian katakan ya benar lah semuanya. Kalau menurut aku sih ya kalian bisa punya pemasukan, bisa punya uang jajan sendiri, bisa beli rokok sendiri, ngopi punya duit sendiri kan. Dan tidak banyak anak muda yang memilih Berjualan. ya seperti kalian. Tutup tangan dulu lah kita. Keren. Siapa tahu kan besok ada teman-teman lain yang akhirnya merasa oh iya itu rupanya berjualan harus nggak perlu aku punya duit 50 juta gitu kan. Mungkin dengan modal sekian aku udah bisa mau mencoba. Untuk Gilang ya mudah-mudahan ya bisa ada tambahan BK, buka cabang ya. Amin. Ya Mungkin juga usaha tahun depan mudah-mudahan lancar kan, ketemu dirimu juga. Mudah-mudahan bisa bikin sambal sendiri kan. Ini ketawa. Wawan juga semoga lancar digitalnya. Doain aku juga lah. Apa? Kaktus Yoi. Nih mau Masih beli jalan nih, Mbak? kaktus. masih Oh, masih ya. jualan jualan kaktus. Jangan promosi, jangan. Enggak. Di episode kemarin udah. Hah? Ikan udah nggak ada, Wak, mati semua, Wak. Tinggal Mas Koki. Tinggal Mas Koki ya. Nggak dirawat. Kemarin ditinggalin 2 minggu mati Pengen mati. semua. Dia pengen mati aja ikannya. Udahlah, udah nasib. Terima kasih ya kawan-kawan. Pandu, Yoki, Gilang, jumpa lagi. Assalamualaikum. Di ini penutupannya.